Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru CGP Angkatan 7 yang hebat. Dalam kesempatan ini saya akan membuat video pengimbasan yang saya laksanakan di SDN 1 Bakan, yaitu tempat saya tugas. Yaitu saya guru kelas 6 akan membuat pengimbasan tentang penerapan budaya-budaya positif di sekolah, khususnya yang kita akan bahas yaitu tentang di SDN 1 Bakan. Nah, dalam kesempatan ini saya akan presentasi yang pertama, yaitu presentasi di depan Ibu Bapak Guru kelas maupun yang mafel yang ada di SDN 1 Bakan. Terus yang kedua adalah di video ini juga akan dilengkapi oleh video praktek saya melaksanakan segitiga restitusi. Dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk perubahan sikap kita sebagai seorang guru yang mengajar anak-anak, sehingga anak-anak ini bisa menjadi generasi yang akan melanjutkan visi misi bangsa ini ke depan. Ya, marilah kita akan mengikuti presentasi saya di depan Ibu Bapak Guru SDN 1 Bakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu, rekan-rekan guru di SDN 1 Bakan yang saya hormati. Nah, jadi hari ini berikanlah kesempatan bagi saya untuk menunaikan tugas di guru penggerak, yaitu untuk berbagi pemahaman dan pengalaman tentang penerapan budaya positif. Dan mohon maaf menyita waktu Bapak Ibu, dan ini tetapi ilmunya sangatlah berguna untuk kita menjadi seorang pendidik apalagi di tingkat SD. Oke, kita lanjut saja Ibu Bapak ke materi. Yang pertama, berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SDN 1 Bakan. Ini adalah dalam bentuk aksi nyata saya sebagai guru penggerak. Yang pertama adalah konsep utama dari budaya positif itu sendiri, di mana konsep utama dari budaya positif itu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Terus yang kedua adalah di mana disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia itu apa saja, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol. Di sini yang akan kita tekani adalah restitusinya. Terus gimana pelaksanaannya? Nanti Bapak Ibu saya tayangkan di mana yang pernah saya praktekkan di kelas 6 tentang restitusi, tentang segitiga restitusi itu. Terus gimana keyakinan, pembentukan keyakinan kelas itu sendiri. Selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, di sini kita kenal sekarang dengan Mas Menteri yang sekarang itu adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Di mana dirancang pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di mana yang kita sudah ketahui, terutama untuk Bapak Ibu kita yang sudah di kelas 1 dan di kelas 5, itu profil Pancasila itu kan ada yang bertakwa, terus mandiri, dan selanjutnya. Seperti yang sudah kita lanjut Ibu Bapak. Tentang disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Di UNICEF tahun 2012, disiplin positif adalah sebuah pendekatan yang berfokus pada kekuatan tindakan positif. Tujuan disiplin positif menghasilkan anak yang bertanggung jawab dalam mengelola tindakan mereka secara mandiri daripada tergantung
pada pihak otoritas yang mengatur tindakan mereka. Nah, prinsip daripada itu yang pertama adalah membina dan meluruskan perilaku anak agar mengetahui kesalahannya sendiri. Jadi anak itu yang mengetahui kesalahan sendiri, bukan dari kita. Terus yang kedua adalah konsekuensi bersifat membangun, bukan menghukum. Nah, jadi di sini yang kita sering praktekkan di kelas maupun di sekolah, sering kita hukum anak jika ada kesalahan atau ada kekurangan-kekurangan di anak itu. Terus yang ketiga adalah menghormati martabat anak. Nah, ini adalah bentuk. Terus yang selanjutnya adalah penegakan kesehatan, kesetaraan, bukan kesehatan ya. Penegakan kesetaraan dan keadilan ya, untuk perilaku prososial dan disiplin. Selanjutnya, Bu Bapak, dalam budaya memplesetkan arti dan disiplin itu sendiri, di mana di masyarakat atau di sekitar kita sering memaknai disiplin itu adalah makna menjadi suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan seperti yang ditampilkan misalnya di pelajaran-pelajaran pramuka. Kita menghukum itu ini, jadi anak menjadi kurang nyaman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid-murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi tujuan dari pendidikan disiplin itu bukan dari luar. Jadi kita mengharapkan disiplin itu berasal dari dalam anak itu sendiri sehingga mereka merupakan salah satu bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran murid untuk melawan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi kesadaran itu adalah berasal dari dalam murid itu sendiri, Ibu Bapak. Selanjutnya, dalam kita membimbing anak untuk menemui kodrat alamnya, ada yang perlu kita sadari sebagai guru, yaitu 5 kebutuhan dari manusia. Kita juga punya seperti itu. Yang pertama adalah mungkin kita menginginkan kebebasan atau untuk bertahan hidup. Ada untuk menunjukkan ekstensi diri atau yang disebut dengan power. Terus ada mungkin kita mau dalam melaksanakan sesuatu itu berdasarkan kesenangan. Terus mungkin kita juga melaksanakan sesuatu itu karena cinta dan kasih sayang. Seperti kalau kita lakukan misalnya pengorbanan terhadap anak kita di rumah, istri kita di rumah, atau suami kita di rumah, kan itu berdasarkan cinta kita ikhlas. Ibu mungkin memasakkan bapak tanpa ada harus menghitung materi yang didapat. Selanjutnya Ibu Bapak, nah 5 kebutuhan itu sebenarnya seluruhnya tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Dari apa yang kita lakukan itu pasti ada tujuannya. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seperti yang 5 yang tadi, mungkin kesenangan, mungkin kita mau menunjukkan ekstensi diri kita, begitu. Ketika kita mendapat apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi suatu atau lebih dari suatu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survive untuk dalam kehidupan. Selanjutnya ini adalah penjelasan Ibu Bapak tentang kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survive adalah kebutuhan yang bersifat psikologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Jadi kita juga menuntut perasaan aman. Jadi anak juga seperti itu, kita juga seperti itu. Contohnya dalam kasus Doni, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar, Ibu guru atau salah satu dari kita sebagai guru di sini, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal,
makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Itu contohnya ibu bapak. Selanjutnya yang kedua yaitu memenuhi kasih sayang dan rasa diterima baik di keluarga maupun di teman-temannya ibu bapak. Selanjutnya yang ketiga yaitu tentang penguasaan atau kebutuhan penguasaan atas kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Kita juga sebagai guru kan akan merasakan kalau Bapak kepala sekolah atau pengawas memberikan sesuatu yang apresiasi seperti yang dibilang oleh Pak Adi, apresiasi yang kita juga butuh. Begitu juga dengan anak. Itu yang kita akan perhatikan kebutuhan anak yang 5 ini ya. Terus yang keempat tentang kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Nah, jadi anak-anak dan kita sendiri Bapak kebutuhan bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan-pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tertinggi menginginkan pilihan. Mereka juga punya pilihan-pilihan, Bapak. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Bila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Itu juga dengan pembelajaran. Mungkin ada anak kita yang senang di matematika, kurang senang di bahasa Indonesia. Nah, jadi itu yang selanjutnya tentang kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Nah, di sini juga apalagi anak adalah dunianya dunia bermain, ibu bapak, kita saja kan perlu kesenangan sebagai guru, di mana kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa gitu. Terus bayangkan hidup tanpa kemitraan, apapun betapa menyedihkan. Nah, kalau hidup dengan sedih, tidak ada kesenangan, insya Allah juga raut muka kita akan akan amburadul di dalam kelas. Dan insya Allah kesenangan ini sama kita rasakan karena memang 5 kebutuhan dasar daripada ini adalah yang perlu kita perhatikan dalam membimbing anak sehingga kita tidak selalu menyalahkan anak di dalam situasi apapun. Selanjutnya motivasi perilaku manusia ibu bapak. Nah, jadi ada motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ada 3 tujuannya yang bisa saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi kadang-kadang kita motivasi itu untuk menghindari kenyamanan. Misalnya motivasi mengerjakan PR di anak, misalnya murid melakukan disiplin karena takut dihukum. Nah, misalnya tidak melakukan hukum, mungkin kita disuruh lari dan sebagainya. Itu yang memang kita praktikkan selama ini. Terus yang kedua adalah mendapatkan imbalan, atau memang kita sebagai guru kelas mungkin menjanjikan anak-anak kita kalau bisa menjawab soal, misalnya saya akan kasih permen atau uang 2.000 begitu kan. Jadi itulah motivasi. Terus ada yang menghargai nilai-nilai kebijakan diri sendiri. Ada juga yang berasal dari dirinya sendiri. Yang di sini adalah murid melakukan disiplin karena kesadaran nilai kebaikannya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, ini yang kita inginkan, motivasi yang berasal dari diri anak itu sendiri, bukan karena hukuman, bukan karena hadiah. Yang kita inginkan di sini adalah yang berasal dari diri sendiri anak itu sendiri. Nah, ini akibatnya adalah tidak efektif, merusak hubungan, rasa iri dan sebagainya terhadap temannya, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking. Nah, ini yang kita
yang perlu kita hilangkan, yaitu menghukum dengan ranking, ada ranking 1, ada ranking 2, ada ranking 3. Sedangkan itulah yang ada yang buat down, memang itu Bapak. Ada juga yang memang itu sakitkan menjadi apa namanya? Ya, jadi itu jadi motivasinya. Tapi yang di bawah jadi putus asa, terus merampas hak menghargai diri. Jadi mereka tidak menghargai diri. Memang ini nyatanya kita sudah beberapa tahun begitu, puluhan tahun menjadi guru kan, yang dianukan, yang ranking 1 dari kelas 1 tetap ranking 1 sampai kelas 6. Itu mungkin karena minder anak. Nah, terus yang ini adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Ini yang memang ditawarkan oleh pendidikan paradigma. Di sini ada konsep disiplin dengan identitas rasa. Ya, Pak. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Di sini ada menyakitkan. Mungkin kita membuat agar disiplin di sekolah itu kita jadi menyakitkan anak. Mungkin kita pukul, kita jewer, begitu kan? Terus yang kedua adalah tidak nyaman. Kita buat dia tidak nyaman. Terus ini adalah konsep disiplin yang gagal, Ibu Bapak. Terus memaksa. Kita paksa anak, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Terus yang ketiga adalah murid menyembunyikan kesalahan. Jadi karena mungkin konsekuensi dan restitusi. Nah, konsekuensi ini penguatan jangka pendek. Tapi konsekuensinya ini adalah penguatan jangka pendek. Perlu monitoring berkelanjutan atau continue. Terus yang kedua, murid menghormati peraturan. Memang dia kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, jadi kita suruh anak itu merenungi kesalahan sendiri. Ada kesempatan. Konsekuensi misal, kalau kamu tidak tidak masuk sekolah, konsekuensinya ini. Begitu. Paling tidak kamu tidak akan dapat belajar dengan teman-teman. Terus yang selanjutnya adalah tentang restitusi. Ini yang kita akan bahas secara mendalam nanti. Yang pertama adalah murid bertanggung jawab atas perilakunya. Fokus pemencari adalah solusi. Terus yang ketiga, yang keempat, orang lain teori kontrol dirinya. Terus yang selanjutnya adalah memegang kontrol murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Jadi ini adalah mungkin yang kita akan bimbing anak untuk bisa secara motivasi. Pendekatan restitusi. Nah, ini yang kita akan perdalam, Ibu Bapak. Yang pengertian restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-cirinya di sini adalah bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi dari kesalahan itu anak itu belajar sendiri dari kesalahan. Jadi diperlukan kesalahan di sini untuk belajar. Terus yang kedua adalah memperbaiki kesalahan. Setelah belajar dari kesalahan, mereka bisa memperbaiki diri dari kesalahan itu. Terus yang kedua, tawaran bukan paksaan. Di sini tidak ada paksaan. Jadi kita tawarkan caranya anak. Mungkin nanti kita bahas tentang konsekuensi kelas. Terus yang kedua, yang selanjutnya adalah menuntun untuk melihat ke dalam diri. Terus mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Apa penyebabnya? Seperti 5 kebutuhan yang tadi. Apa penyebabnya? Anak ini mungkin telat. Mungkin kita tidak bisa langsung mengecap anak itu telat. Ini adalah anak yang malas. Ternyata mungkin dia harus punya nenek yang tua, harus punya orang tua lagi sakit, begitu penyebabnya sehingga dia terlambat. Terus yang selanjutnya adalah fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, jadi di sini adalah pencarian solusi di restitusi ini, Ibu Bapak. Selanjutnya adalah penjelasan tentang restitusi memperbaiki hubungan. Di sini tentang memperbaiki hubungan dan memperkuat diri. Restitusi juga membantu murid-murid dalam hal mereka ingin menjadi orang seperti apa dan bagaimana mereka ingin diperlakukan. Selanjutnya adalah restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Di sini jadi kita yang menawar murid. Jika kamu seperti ini gimana? Coba kamu pilih. Kita cari pilihan-pilihan.
agar kita tidak paksa begitu. Jadi dalam penyelesaian masalah atau penentuan solusi yang kita lakukan. Selanjutnya adalah restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, jadi di sini restitusi ibu bapak menuntun atau melihat diri ke dalam diri sendiri oleh anak itu sendiri. Jadi bukan kita sebagai guru yang memperlihatkan di mana kesalahannya begini begitu. Tetapi anak itu sendiri yang oh ini kesalahan saya Pak. Insya Allah saya akan bisa memperbaiki begitu. Selanjutnya adalah restitusi mencatat 5 kebutuhan itu ibu bapak. Di sini kebutuhannya kemungkinan anak itu kebutuhannya adalah mungkin kita sudah marah-marah, karena tidak mengerjakan PR, ternyata anaknya kita akan yang kita akan lihat. Nah, terus restitusi juga fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi pembentukan karakter itu sendiri agar menjadi anak yang terbuka terhadap dirinya sendiri, terhadap teman, terhadap kita begitu, dan dia punya pilihan-pilihan. Selanjutnya adalah restitusi menguatkan. Nah, di sini memang momen inilah yang kita akan tunggu-tunggu di prakteknya nanti di sekolah. Terus restitusi fokus pada solusi. Nah, dalam restitusi guru menstabilkan identitas murid dengan mengatakan kita tidak fokus pada kesalahan. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar atau siapa yang salah. Kalau memang anak itu mungkin ada yang hubungannya mungkin lain begitu kan, atau ada masalah dengan temannya, tetapi ini adalah kata-kata kita mencari solusi, bukan menyalahkan. Contoh kasus, siswa sering tidak membuat PR misalnya. Guru menghukum, ini hukuman. Ini perbedaan hukuman, konsekuensi dengan restitusi. Ini adalah 3 penanganan masalah ini. Yang pertama adalah guru menghukum murid dengan berdiri di depan kelas selama 10 menit. Itu namanya hukuman. Yang kedua, guru marah dan murid menjadi takut. Misalnya kita minta, kami tidak mengerjakan PR dan sebagainya. Atau kamu tidak boleh seperti itu. Atau kita pukul, atau kita suruh lari di lapangan. Itu adalah hukuman. Nah, yang disebut dengan konsekuensi di sini contoh kasus adalah guru memberi konsekuensi. Misalnya dia tidak mengerjakan PR atau dengan menulis misalnya. Kita suruh mungkin tulisannya mungkin 1 lembar menjadi 3 lembar. Nah, hal ini adalah akibat yang kamu dapat lalu kamu menulis 3 lembar. Misalnya kita suruh PR menulis 1 lembar, karena tidak dikerjakan kita konsekuensinya adalah kita suruh lebih banyak. Atau guru tegas dan murid menghormati peraturan. Atau kita sebutkan peraturan, kan ada peraturan di sekolah atau peraturan di kelas. Terus restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas. Nah, di sini adalah ada keyakinan kelas, apa kesepakatan kita ibu bapak dengan murid. Jika memang tidak mengerjakan soal, apa yang akan kita lakukan. Dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Apa penyebabnya? Kita gali penyebabnya. Kenapa dia tidak mengerjakan PR? Mungkin karena mungkin ada acara di keluarganya dan sebagainya. Mungkin pulpennya habis, tidak ada untuk beli gas berbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini segitiga penanganan. Restitusi itu ada 3 tindakan yang kita sebut dengan segitiga restitusi. Restitusi membentuk kemerdekaan untuk murid dalam menyelesaikan masalahnya. Bukan guru yang memutuskannya, dari murid yang memutuskan. Ketika kita berhasil akan memberikan penghargaan terhadap dirinya dan orang lain, murid merasa lebih berharga dan percaya diri. Nah, ini langkahnya ibu bapak. Jadi 3. Nah, ikatan dari kita adalah tidak ada manusia yang sempurna. Seperti yang dibilang oleh Pak Hamid tadi, presiden saja tidak sempurna. Pas saya tanya tentang anak-anak yang anak yang senang begitu, ada yang tidak mau mengikuti dan sebagainya, tapi tidak ada yang sempurna. Yang kedua, ibu bapak guru juga berbuat salah. Kita kan bisa juga berbuat salah. Itu yang kita perlu sadari ibu bapak. Terus kita tidak mencari siapa yang salah, tapi mencari solusi. Terlepas dari yang salah, oh ini data ini belum masuk, ini yang salah begitu kan, ada guru kelas ini yang salah. Itu bukan, tetapi kita cari solusi. Seperti yang tadi, kelas 3 belum ditimbang, gurunya tidak masuk, ya kita minta guru yang lain. Kebetulan Ibu Nunung sendiri dari yang
menggantikan Pak Suatiman. Terus yang validasi tindakan yang salah. Nah, kita validasi apa penyebabnya. Seorang bisa melakukan hal-hal yang lebih buruk. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan. Jadi apa alasan anak itu melakukan? Misalnya memukul temannya. Kenapa kamu memukul temannya? Jangan kita langsung dapat anak itu yang memukul begitu. Nah, disinilah yang disebut dengan langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Terus yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Apa kesepakatan di kelas kita dulu yang kita sepakati? Mungkin kalau memukul teman, apa konsekuensinya dan sebagainya. Apa yang kita percaya sebuah kelas atau keluarga. Di sini kita orientasinya adalah di kelas. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Nah, dan kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, jadi 5 posisi kontrol kita sebagai guru, kita akan sadar sendiri Ibu Bapak di mana posisi kita. Yang pertama adalah penghukum. Apakah kita sering menghukum murid? Maka kita termasuk di penghukum, orang yang suka menghukum. Terus yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Atau kita buat murid itu merasa bersalah. Nah, terus yang ketiga atau kita sebagai teman kita atur. Ya, kamu tidak boleh seperti itu. Nah, kita bertemanlah dengan murid kita sendiri. Nah, terus pemantau atau kita hanya lihat saja. Terus yang kelima adalah menjadi manajer. Di sana saya akan menitikberatkan tentang manajer. Manajer adalah di sini respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid bertanggung jawab, perilaku mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan. Dan mudah-mudahan kita bisa di posisi yang kelima ini, Ibu Bapak. Jadi menjadi mentor, bukan menjadi seorang buku, bukan menjadi seorang pembantu, tapi kadang-kadang juga kita butuh seperti menjadi temannya, sehingga kita bisa korek apa alasan-alasan yang sehingga dia melakukan hal-hal yang kita anggap melanggar daripada kesepakatan di sekolah itu. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ini contohnya. Misalnya menjadi penghukum. Kata-kata yang kita lakukan pasti agak tinggi. Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan kelas, berbaris. Itu sering kita lakukan. Saya sendiri mengakui sering melakukan. Mudah-mudahan dengan presentasi hari ini bisa kita ubah. Terus membuat merasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Bu Guru kecewa pada kamu. Jadi anak itu merasa dengan bahasa ini merasa kecewa. Bukan kecewa, merasa bersalah. Terus yang ketiga menjadi teman. Kalau kita berfungsi sebagai teman, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kalian ini tidak apa-apa kamu salah. Nah, jadi teman. Selanjutnya adalah pemantau. Nah, kalau kita memantau, kamu sudah melanggar. Seperti Pak Maslu ini jadinya ya. Jadi kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Kita tanya teman. Terus yang selanjutnya adalah menjadi manajer. Kalau kita ini yang kita mau inginkan, kita bisa terapkan di sekolah SDN 26. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu perbaiki kesalahan? Jadi kita tanya apa kesalahannya dan kita tanya di mana solusi yang ada di anak itu sendiri begitu. Kita hanya sebagai jadi mentor, jadi pembimbing, bukan menjadi yang seperti yang sudah lewat tadi. Oke, lanjut Ibu Bapak. Di sini kita tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci. Jadi ada peraturan kelas di masing-masing kelas nanti akan kita buat kesepakatan. Nah, kalau memang peraturan atau tata tertib sekolah ini lebih abstrak. Misalnya akan kita mungkin di kelas 1 yang tidak potong kuku ini dan sebagainya dan sebagainya. Begitu Bu Alia, Ibu kelas bawah yang paling paham. Lanjut. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal yang bersifat universal. Terus keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Ini jangan terlalu banyak Ibu Bapak, karena bingung juga. Karena sudah ada aturan-aturan di tata tertib di sekolah, misalnya tentang ngadu pelajaran. Tapi kan ini yang di kelas adalah langsung yang bersifat tidak terlalu nyata. Terus proses menyusun keyakinan kelas ini ada 3. Anak-anak diajak berdiskusi. Nah, jadi keyakinan kelas itu kita bentuk bersama melalui diskusi. Bukan guru yang menentukan.
Nah, jadi alat berdiskusi kita sih yang penting. Mengapa perlu membuat keyakinan bersama di dalam kelas? Mungkin keyakinannya kelas kalau memang mereka tentang bagaimana membangun kelas yang positif dan kondusif. Terus yang ketiga adalah membangun konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan terkait keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Lanjut Ibu Bapak. Terima kasih. Itu saja. Tetapi sebelum itu saya lakukan praktek tentang restitusi di bagaimana restitusi. Hasilnya di ini saya praktek anak yang kelahi. Kemarin pas pembacaan rapor itu saya buat video ini Bapak. Ada anak yang kelahi. Gimana anunya? Jadi 3 tahap itu. Yang pertama ada yang kita tanyakan apa penyebabnya, juga apa solusi. Ini bisa kita tonton sebelum saya tutup. Yang mana ini? Ada kesalahan. Oh iya. Ini adalah kelas 6. Dengan Reza tahu nggak? Masih ada kesepakatan dulu pas masuk sekolah. Apa saja? Tidak boleh makan di kelas. Tidak boleh makan dalam kelas. Tidak boleh bertambah. Tidak boleh kumpul sama tidak. Nah ini konsekuensi apa namanya? Kesepakatan kelas. Itu yang tidak tanyakan itu. Jadi mana dari tanggapan kalau sudah tidak boleh berantem, saya tidak lagi masalah itu. Dan tidak dari seorang berantem diikuti itu ya. Jadi itu ikutnya ada istilah di Mosa sehingga di sana berantemnya positif. Oke, sekarang beda dia dengan Reza. Apa saja yang akan kita kerjakan ke depan? Ini apa lagi? Tidak. Sudah kita berbaik. Sudah kesini bukan ada tidak kesini bersama-sama. Yang memang begitulah hidup ini. Kita ada persaingan terakhir kekerasannya sih ya. Siapa yang kaki dari kata pepatah kalau kita berani itu menang pencarian kalah pencarian tapi tidak ada yang menang hebat karena rugi kemudian. Nah sekarang seperti minta maaf terus sedangkan kita satu pas kalian berdua sekarang. Oke kalau begitu kita kemudian Jadi demikian Ibu Bapak. Mungkin ada yang akan kita diskusi saja, kita buka forum diskusi. Kita diskusi Bu Bapak. Aku ambil. Kita diskusi. Sedikit betul. Ya, silakan Pak Bri. Sudah sampaikan bagaimana melakukan menjadi seorang manajer dalam sebagai seorang manajer dalam kelas atau kelas.
bagaimana cara kita menerapkan ini kan atau Atasannya paling akhir. paling akhir. Ya. Oh ya, pondok. Manajer. Bagaimana cara kita menerapkan diri menempatkan diri sebagai seorang manajer dalam kelas ini. Artinya kan selama ini kebanyakan kita sebagai penghukum atau pembuat rasa tidak salah. Sekarang bagaimana cara merubah kebiasaan itu supaya kita betul-betul bisa menjadi seorang manajer dalam kelas. Dan itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, saya jawab semampunya saya, Pak. Jadi kita sama sebenarnya, Pak. Jadi kita sama-sama belajar di sini untuk apa namanya. Tapi sering juga kita akan berusaha untuk menjadi seorang manajer. Di sini yang menunjukkan tanggung jawab. Jadi guru itu tidak langsung menghukum. Nah, salah satu caranya adalah dengan menerapkan segitiga restitusi itu. Salah satunya. Jadi ya seperti video yang kita tonton tadi, itu adalah praktek saya sebagai aksi nyata di kelas 6 tentang kan kasus banyak Pak Guru kan. Ada juga kasusnya misalnya curi uang teman begitu kan, tidak mau melaksanakan tugas yang piket kelas dan sebagainya kan. Nah yang saya contohkan itu anak lain tadi. Nah, dari seorang manajer. Nah kalau saya sebagai penghukum maka saya akan jemur anak yang tadi berdua yang lain itu kan. Nah, tetapi karena kita menggunakan konsep restitusi, yaitu menggunakan segitiga restitusi itu sudah. Kalau hemat saya seorang manajer kita sebagai orang guru menjadi orang manajer di kelas, yaitu menggunakan dalam penyelesaian masalah adalah mencari masalah, yaitu dengan menggunakan segitiga pendekatan segitiga restitusi itu. Jadi karena kita langsung menyalahkan anak, kita tanya di mana anunya, ada apa begitu, dan kita tanya di mana solusi mereka, sehingga mereka tidak ada saling benci nanti. Nah, itu saja yang bisa saya jawab, Pak Guru. Karena kita sama-sama belajar di sini, karena memang sering saya juga sebagai penghukum begitu kan, bukan sebagai manajer. Mungkin ibu bapak guru yang lain silakan. Cukup ya. Ya, terima kasih ibu bapak atas atensinya menyimak ceramah kita jadi hari ini, presentasinya saya, dan mudah-mudahan ini dapat kita gunakan di dalam kelas atau di sekolah kita di SDN 1 bahkan, sehingga kita menjadi sekolah-sekolah yang tidak menjadi penghukum, tidak menjadi itu ini, tetapi kita menjadi seorang manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu Bapak Guru, setelah kita mengikuti slide-slide yang saya sampaikan tadi di kesempatan hari ini di teman-teman guru SDN 1 bahkan, kita akan sadar dengan sendiri posisi kita, apakah selama kita menjadi guru ada yang 5 tahun, ada yang berpuluh-puluh tahun, apakah kita pernah melihat kemerdekaan daripada anak itu sendiri. Kita sering tampil menjadi guru yang menjadi seorang penghukum, di mana setiap kesalahan anak kita limpahkan kesalahan-kesalahan itu tanpa kita berpikir apa alasan-alasan anak itu melakukan kesalahan tersebut. Nah, dari itu dalam kesempatan ini saya sebagai guru penggerak angkatan 7 akan berusaha melakukan perubahan-perubahan terutama pada diri saya sendiri, dan saya akan imbaskan kepada Bapak Ibu guru, teman sejawat yang ada di sekolah, dan mudah-mudahan bisa kita juga melakukan pengimbasan terhadap gugus dan akan ke komunitas-komunitas selanjutnya. Nah, di sini Ibu Bapak guru yang saya hormati, mari kita berubah dari posisi penghukum menjadi
posisi manajer, di mana hak-hak anak itu kita perhatikan, di mana 5 kebutuhan itu kenapa dia melakukan kesalahan mungkin yang kita anggap kesalahan atau pelanggaran-pelanggaran terhadap kesepakatan kelas yang pernah kita lakukan. Nah dari itu Ibu Bapak yang terhormat, marilah kita laksanakan restitusi segitiga itu sendiri untuk melengkapi pengetahuan kita tentang restitusi segitiga itu. Saya akan mengenengahkan atau melanjutkan video ini dengan membuat praktek terhadap penyelesaian masalah, di mana di sini ada 2 praktek. Yang pertama adalah saya melakukan restitusi segitiga itu terhadap anak yang kelahi. Terus yang kedua adalah terhadap anak yang dalam melaksanakan hobinya di sekolah, yaitu sepak bola, sampai memecahkan kaca sekolah tersebut. Baiklah Ibu Bapak, guru yang hebat, kita akan mengikuti 2 video tersebut. Mudah-mudahan dengan 2 video ini kita bisa terinspirasi untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap diri kita sendiri. Terus kita imbaskan ke teman-teman sejawat kita. Selanjutnya adalah kita juga tidak lupa mengimbas ke teman-teman guru mungkin di tingkat KKG dan di komunitas-komunitas lainnya. Ya, terima kasih Ibu Bapak Guru. Kita lanjutkan menonton aksi nyata atau aksi kasus yang saya buat, yaitu 2 video ini. Silakan Ibu Bapak kita mengikuti selanjutnya. Bintang, sehat? Tahukah Bintang Pak Guru panggil hari ini? Kenapa Bintang? Saya sudah memecahkan kaca. Memecahkan kaca. Kaca apa yang dipecahkan Bintang? Kaca. Kenapa? Bangun bola. Sepak bola. Jadi sekarang kantong menjadi bolong jadinya Bintangnya. Kenapa dipecahkan Bintang? Tidak sengaja. Begini anakku ya, luar biasa. Memang kamu menjadi seperti namamu, Bintang sepak bola. Kan kemarin juga dapat juara 1 di tingkat kecamatan, luar biasa. Tapi jangan dipecahkan. Ya, tidak sengaja tapi ya. Tahukah Bintang apa kesepakatan kita tempoh hari pas masuk sekolah itu? Apa saja Bintang? Tidak boleh lama. Tidak boleh lama. Terus? Tidak boleh merusak barang sekolah. Tidak boleh merusak barang sekolah. Terus? Harus berdoa sebelum belajar. Tidak berdoa sebelum belajar. Nah, salah satunya ada di pelanggaran Bintang, tapi tidak sengaja ya. Nah, rencana Bintang, apa yang akan dilakukan Bintang untuk memperbaiki perbuatannya yang kemarin? Apa kira-kira? Apa? Ayo. Kemarin menggunakan bola apa Bintang? Kulit atau pakai bola plastik? Kulit, pantesan saya. Besok kalau main di lapangan baru pakai kulit. Terus kalau di halaman sekolah menggunakan yang plastik. Terus yang kedua, kacanya sekarang diapain? Sudah kompromi dengan teman-temannya untuk ganti. Mau ganti atau gimana?
Berapa orang jadinya? Temannya? 17 orang. Mau ganti? Oh iya, jadi terus sedikit-sedikit, tapi itu bukan ya. Itu adalah bentuk tanggung jawab kita. Oke? Nanti minta sesuai dengan janjinya tadi, kalau main pas kalau main gunakan bola plastik. Terus jangan main keras kan? Keras. Belajar oper-operan ya. Oke? Itu saja. Kembali ke teman-temannya untuk bermain. Nanti kalau sudah masuk kelas lagi ya. Terima kasih bintangnya. Wahnya bagus. Salam. Zil dan Reza ya. Tahu nggak kenapa Pak Guru panggil ke sini? Kenapa? Berantem. Luar biasa ya, dari luar. Kenapa Reza berantem dengan Zil? Kenapa? Zil kenapa berantem dengan Reza? Ya, ketika ada masalah jangan diselesaikan dengan kekerasan. Tapi sudah damai sekarang. Ya, kalau sekadar keleleng itu yang membuat kita berantem. Zil dengan Reza tahu nggak? Masih nggak kesepakatan dulu pas masuk sekolah? Apa saja? Tidak boleh makan di kelas. Tidak boleh makan dalam kelas. Terus tidak boleh terlambat. Terus Tidak boleh buang sampah di dalam kelas. iya, buang sampah di kelas. Apa lagi? Tidak boleh berantem. Tidak boleh berantem. Jadi mana yang dilanggar oleh Zil dengan Reza? Tidak boleh berantem. Nah, kalau sudah tidak boleh berantem, sakit nggak kemarin pas berantem itu? Enggak. Oh, itu doang. Nah, besok kalau mau berantem ikuti tinju ya. Ditinju ikutnya atau disilat di boxer sehingga di sana berantem yang positif. Oke, sekarang rencananya Zil dengan Reza. Apa saja yang akan dikerjakan ke depan untuk memperbaiki diri? Apa aja? Minta maaf. Sudah minta maaf? Belum, ayo minta maaf. Ya. Sekarang senang kan? Sudah tersenyum kan? Ayo kita tersenyum sama-sama kan? Ya memang begitulah hidup ini. Memang kita ada persaingan, tapi jangan diselesaikan secara kekerasannya sih ya. Siapa yang kalah kemarin? Kalah juga, kaki jadinya. Jadi kata pepatah, kalau kita kelahi itu menang menjadi arang, kalah menjadi abu. Tidak ada yang menang kalah, tetap pada kerugian. Nah, sekarang seperti minta maaf, terus jangan saling ganggu. Satu kalian berdua sekarang. Jangan lagi ya, apalagi sekarang sudah kelas kan. Nah, oke, kalau itu kita ikuti acara sekarang, yaitu acara pembagian rapor ya. Tetapi jangan kelahi lagi ya, berbaik-baikan. Terus kemarin kan juga ikut juga diminta kan, di kelompoknya diminta ikut juga ganti jendela jadinya kan. Nah, jadi itulah bertanggung jawab. Tapi jangan kita semua kelas. Nah, sudah kelas 6 sehingga mau lanjut ke SMP. Itu saja anak ya. Silakan kita lanjutkan ke acara dulu di halaman sebelum pembagian pertama. Kita mau makan nasi bungkus ya. Oke, silakan jadi lanjutkan.